Alutsista terbaru, tankbot telah meluncur di perairan Banyuwangi pada Rabu, tanggal 28 April tahun 2021. Tankbot akan menjalani tahapan uji internal untuk memeriksa kembali seluruh fungsi kapal di atas air. Tankbot diharapkan dapat mendukung TNI dalam melakukan operasi rawa, laut, sungai dan pantai, rala suntai, serta tugas penjagaan laut dan pantai, Sea and Coast Guard. Tankbot ini dapat mengangkut 60 orang personil dan 5 orang kru, memiliki kecepatan maksimum 40 knots serta daya jelajah hingga 600 nautical miles. Dilengkapi senjata utama RCWS Cannon kaliber 30 mm dan 2 senapan mesin 12,7 mm. Tankbot siap menjaga kedaulatan dan mempertahankan wilayah perairan NKRI. Tankbot merupakan program Kementerian Pertahanan RI yang dilaksanakan oleh konsorsium di mana PT Pindad Persero menjadi lead integrator bekerja sama dengan PT Lundin Industri Invest, PT Land Industri Persero, dan PT Harif. Penggarapan tankbot Antasena atau X-18 tankbot tentu tak digarap sendiri. Untuk penggarapan rancang bangun kapal memang menjadi wilayah pekerjaan PT Lundin. Namun bicara soal Kuba dan meriam bakal dipasrahkan pada pabrikan CMI, Cockerill Maintenance dan Ingenieurisa Defense, asal Belgia yang selama ini kondang dengan produksi meriam Cockerill. Selain itu juga ada perusahaan asal Belgia lain, yakni OIP, Optic at the Instruments Precision Sensor Systems yang bertanggung jawab mensuplai perangkat sensor suite. Tidak hanya itu saja, PT Lundin juga menggandeng nama besar dalam industri manufaktur pertahanan global, Bofor, BAE Systems, dan pabrikan alutsista PT Pindad. Peran PT Pindad diperkirakan terkait penggunaan meriam Cockerill yang akan dipasang di tankbot Antasena. Pasalnya produksi meriam Cockerill rencananya akan dibangun di Indonesia oleh PT Pindad. Hal ini terkait perjanjian yang telah disepakati antara PT Pindad dan CMI untuk proyek medium tank PT Pindad, di mana salah satu opsi yang akan digarap adalah produksi meriam CTCV 105HP, high pressure oleh PT Pindad. Karena yang akan dipasang di tankbot Antasena adalah meriam CTCV 105HP kaliber 105 mm, maka yang jadi tantangan terberat dalam rancangan perahu kecil dengan meriam besar adalah soal recoil, efek tolak balik dari meriam, dan bobot kapal yang relatif ringan. Solusi yang ditawarkan PT Lundin adalah dengan menerapkan desain katamaran. Desain katamaran dipercaya lebih stabil serta bisa menerapkan gyro stabilized gun. Sebelumnya desain katamaran juga sudah digunakan untuk X-38 Combat Boat Kopaska, Komando Pasukan Katak, TNI AL. Dengan desain katamaran yang berlunas ganda, tankbot Antasena punya rancangan draft, syarat air kapal 0,8 meter sehingga cocok untuk bermanuver di perairan dangkal. Untuk dapur pacunya tankbot Antasena menggunakan mesin diesel buatan MAN berdaya 1200 HP untuk memasok tenaga sepasang waterjet MJP 450 dengan kecepatan maksimum 40 knots, 74 km per jam. Tankbot Antasena dirancang untuk diawaki 4 personel, dan bisa membawa 20 pasukan bersenjata lengkap. Untuk deployment pasukan amfibi, bagian buritan tankbot Antasena dilengkapi sebuah RHIB, Rigid Hull Inflatable Boat, yang digunakan untuk penyerangan atau penyusupan pasukan. Peran lain tankbot Antasena juga dapat dimanfaatkan sebagai wahana dukungan logistik dan peran evakuasi medis. Agar dapat bermanuver lincah, maka tankbot Antasena harus menghemat berat kapal. Untuk itu digunakan bahan komposit yang lebih ringan 10 kali dan lebih kuat 10 kali dibanding baja, serta tentunya tahan api. Sementara untuk material pada Kuba, digunakan bahan aluminium yang lebih ringan dari baja. CMI Defense rencananya akan memasok meriam CTCV 105HP. Meriam ini sejatinya adalah meriam yang telah digunakan pada tank ringan besutan Polandia, Under.
Selain memang kodratnya melepaskan aneka proyektil, Laras CTCV-105HP juga dapat memuntahkan rudal anti-tank, yakni Valarix 105. Rudal yang masuk segmen Launch Anti-Tank Guided Missiles ini dapat menghajar sasaran sejauh 5.000 meter. Valarix 105 mampu membawa hulu ledak tandem hollow charge. Rudal seberat 25,2 kg ini dipandu dengan sistem semi-otomatis lewat laser beam. Waktu yang dibutuhkan untuk terbang menyasar ke sasaran sekitar 17 detik. Valarix 105 punya panjang 1015 mm dengan kaliber 105 mm. Temperatur operasional rudal ini di rentang minus 40 hingga 60 derajat Celcius. Jenis laras yang digunakan meriam CTCV-105HP adalah tipe L51 dengan panjang 5545 mm. Desain tekanan laras mencapai 120% dari gun pressure pada meriam 105 mm klasik. Secara umum, di dalam Kuba terdapat dua awak, sehingga proses pengisian amunisi menggunakan cara autoloader. Operasi Kuba dapat digerakkan secara elektrik dan mekanik. Laras meriam kaliber 105 mm smoothbore dapat menembakkan berbagai jenis amunisi, termasuk jenis APFDS, dengan jarak tembak efektif minimal 1.500 meter. Laras juga dibekali bor evakuator dan dilapisi thermal jacket. Untuk olah geraknya, Laras punya sudut elevasi maksimum 42 derajat hingga minus 6 derajat. Tentu saja dengan sudut putar Kuba 360 derajat. Kuba meriam dibekali turret stabilize system dengan gyro stabilizer dan firing control system yang mengadopsi komputer balistik. Untuk mengunci sasaran, gunner dibantu dengan auto target locking system. Memudahkan dalam olah pertempuran, juga ada pemilihan sasaran secara otomatis lewat hunter killer system. Bahkan ada bekal IFF, Identification Friend or Foe. Sebagai senjata sekunder, pada bagian atas Kuba meriam akan dipasang lemur RCWS, Remote Control Weapon System, dengan senapan mesin kaliber 7,62 mm. Sementara untuk perlindungan bagi awak kapal, PT Lundin bakal memberi asupan sistem proteksi tambahan di beberapa titik yang bisa menahan terjangan proyektil dari kaliber 7,62 mm.